Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita belajar mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi Qawaid Fiqhiyah, kita ingin lihat dulu RPS mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan CPN Prodi. 1. Sikap menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan dan kewirausahaan. Yang kedua, pengetahuan menguasai ilmu hukum positif dan hukum Islam. Yang ketiga, keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara cepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keempat, keterampilan khusus, mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum pidana Islam secara integral. Itu CPN. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPNK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kaidah fikih dan konsep dasarnya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah kaidah fikih, sumber dan perkembangannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pola pembentukan dan fungsi qawaid fikih. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kaidah-kaidah umum fikih dan cabang-cabang di bawahnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kaidah fikih dalam bidang fikih. Jadi inilah harapan kita nanti dari belajar ilmu mata kuliah qawaid fikih. Adapun materinya adalah, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, pengertian qawaid fikih. Qawaid fikih ada pengertian secara bahasa dan ada secara istilah. Jadi setiap definisi itu dia ada yang pengertian secara istilah bahasa dan ada secara istilah. Adapun pengertian qawaid fikih secara bahasa adalah asas-asas yang bersifat fikih atau asas-asas yang dinisbahkan kepada fikih. Jadi asas itu pondasi fikih. Jadi pengertian qawaid fikih secara bahasa adalah pondasi fikih, sama seperti pondasi bangunan. Jadi adapun secara istilah adalah hukum kulli atau asas yang bersifat umum yang mencakup semua juz'iyatnya, bagian-bagiannya atau mencakup banyak bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum fikih dari dasar asas tersebut. Jadi yang qawaid fikih secara istilah adalah hukum kulli. Hukum kulli itu asas, di sini ada pengertiannya asas yang bersifat umum atau semacam kalimat abstrak yang dia kalimat abstrak itu kalimat singkat padat tapi mencakup semua bagian-bagian fikih dalam kalimat tersebut. Itulah qawaid fikih secara istilah. Nah, jadi ada di semua sebenarnya qawaid fikih ini banyak pengertiannya, telah diberi pengertian oleh para fuqaha ahli fikih.
mereka telah berbeda-beda pendapat dalam memberi definisi kawaid fikih tersebut. Di sini hanya satu saja kita kutip. Yang B, sejarah perkembangan kawaid fikihiyah. Ketika Rasulullah masih hidup, segala persoalan yang dihadapi umat Islam bisa langsung ditanyakan kepadanya. Jadi pada masa Rasulullah hidup, itu segala persoalan agama itu, hukum-hukum itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah Rasulullah wafat, maka segala persoalan diselesaikan oleh sahabat dengan cara ijtihad. Nah, setelah Rasulullah wafat, itu tinggal para sahabat. Para sahabatlah yang menyelesaikan segala persoalan agama. Jadi segala persoalan agama, hukum-hukum fikih khususnya, itu diselesaikan dengan cara ijtihad. Artinya masalah-masalah baru yang terjadi, yang tidak pernah, yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, terjadi pada masa sahabat. Sahabat menyelesaikan masalah baru itu dengan ijtihad. Nah, itu. Cara ijtihad ini terus sampai pada masa tabi'in. Jadi ijtihad ini diamalkan terus, metode ijtihad ini oleh pada masa tabi'in. Tabi'in itu murid-murid sahabat. Nah, jadi ketika dikatakan tabi'in, itu para sahabat tidak ada lagi, sudah wafat semua. Yang tinggal tabi'in lagi, tabi'in saja. Tabi'in itu murid-murid sahabat. Nah, jadi mereka juga seperti itu menyelesaikan masalah hukum itu dengan cara ijtihad. Pada masa tabi'in inilah lahir mazhab. Nah, ini pada masa tabi'in ini kemudian lahir mazhab fikih, karena sudah banyak orang yang berijtihad, karena otak orang manusia itu berbeda-beda, kepala manusia, pemikiran manusia itu berbeda-beda, maka hasil ijtihad pun berbeda. Ijtihad itu artinya usaha, segenap usaha seorang mujtahid atau manusia atau ahli fikih dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis dengan segenap perangkat-perangkat ilmu lain. Jadi karena sudah banyak para fuqaha pada masa itu, sehingga hasil ijtihadnya berbeda-beda. Dengan berbeda-beda hasil ijtihad, maka terjadilah perbedaan, berbeda-beda mazhab. Terbentuklah mazhab-mazhab yang berbeda. Nah, jadi dengan terbentuk mazhab-mazhab yang beda itu, maka lahirlah murid-murid dari mereka. Ada murid-murid mereka yang mengikut mazhab mereka. Nah, murid-murid itu menulis, mereka menulis kitab, kitab-kitab tentang mazhab-mazhab para imam mereka itu. Nah, khususnya kitab fikih. Nah, di sini ada disebut, maka muncullah kitab-kitab fikih dari murid-murid mereka. Nah, saat itu muncullah kitab-kitab fikih dari murid-murid para mujtahid tersebut. Dari kitab-kitab fikih inilah lahir kaidah-kaidah fikih yang sebelumnya tidak disebut sebagai kaidah fikih, tapi hanya ungkapan abstrak dari kesimpulan fikih. Jadi dengan adanya kitab-kitab fikih tersebut, maka tersisiplah kaidah-kaidah fikih dalam kitab-kitab tersebut. Pada awalnya tidak disebut sebagai kaidah fikih atau qawaid fikih, tapi dia hanya sebagai kalimat abstrak, kesimpulan hukum fikih dari beragam fikih, hukum fikih disimpulkan di dalam satu kalimat yang singkat yang padat. Nah, jadi ditulis dalam kitab itu, tersisip dalam kitab-kitab. Nah, kemudian ungkapan-ungkapan itu digali kembali oleh penulis setelahnya dan disebutkan dalam qawaid fikih. Jadi kemudiannya pada generasi selanjutnya para peneliti ilmu itu mengutip kembali kaidah-kaidah itu, mengambil kembali kaidah-kaidah tersebut dari kitab-kitab fikih tersebut, lalu dikumpulkan dan menjadi sebuah
kitab yang sistematis khusus membahas kalimat-kalimat tersebut. Lalu di saat itulah disebut sebagai qawaid fiqhiyah. Qawaid itu bahasa Arab, dia jamak daripada kata qaidah, artinya undang-undang. Berarti qawaid itu banyak undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang fiqhiyah, undang-undang fikih. Nah, itu sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah. Adapun macam-macam qawaid fiqhiyah. Nah, qawaid fiqhiyah ada 4 macam dia. Ada qawaid fiqhiyah asas kubra. Yang kedua qawaid fiqhiyah kulliyah. Yang ketiga qawaid fiqhiyah mazhabiyah. Yang keempat qawaid fiqhiyah mukhtalaf fiha dalam satu mazhab. Nah, jadi qawaid fiqhiyah ada 4 macam. Ada juga yang menyatakan qawaid fiqhiyah itu ada 3 macam. Yang pertama qawaid kulliyah, itu ada 5 kaedahnya, seperti al-umuru bi maqasidiyah, segala perkara itu dengan maksud-maksudnya. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Yang ketiga al-musyiqqatu tazilul taysir, kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Yang keempat ad-dararul yuzal, kemudaratan itu dihilangkan. Yang kelima al-adatu muhakkamah, adat itu menjadi hukum. Itu 5 kaedah kulliyah. Itu. Yang kedua kaedah aghlabiyah, itu ada 40, seperti al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihad. Itu banyak sampai ke 40. Itu kalau yang kelima kaedah mukhtalaf fiha, itu ada 20 kaedah. Itu khusus kaedah itu membahas dia khilafiyah fikih. Khilafiyah fikih yang diselesaikan dengan kaedah tersebut. Dia ada 20. Kalau adik-adik mau tahu lebih dalam tentang lebih luas tentang ilmu qawaid fikih yang saya sebut macam-macam qawaid fikih tadi, itu bisa beli buku formulasi nalar fikih. Itu khusus ditulis 3 macam kaedah tersebut, dia 2 jilid. Nah, itulah macam-macam qawaid fikih. Yang D, perbedaan antara kaedah fikih dan kaedah usul. Apa beda kaedah fikih dengan kaedah usul? Nah, kaedah usul lebih awal dari kaedah fikih. Nah, tidak jelas. Lebih awal dari kaedah fikih. Ini perlu diketahui, kaedah usul fikih itu lahirnya lebih awal dari kaedah fikih. Kenapa? Karena kaedah usul dia sebagai sumber fikih, dia usul fikih, asal fikih. Kalau kaedah fikih, dia lahirnya setelah ada fikih, karena dia adalah merupakan abstrak dari hukum-hukum fikih yang banyak. Nah, jadi lahirnya setelah ada fikih. Kalau usul fikih itu dia memang sumber fikih. Fikih ada setelah ada dia. Nah, oke. Kaedah usul untuk istinbat hukum, dan sedangkan kaedah fikih untuk mengumpulkan hukum-hukum yang serupa dan senada. Nah, bedanya kaedah usul gunanya itu untuk istinbat hukum. Istinbat itu untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu guna kaedah usul. Kalau kaedah fikih gunanya untuk mengumpulkan hukum-hukum yang serupa, artinya masalah-masalah baru yang terjadi yang serupa atau senazair, sebanding ilatnya, alasannya dengan hukum-hukum yang telah ada, dengan masalah-masalah yang telah ada hukum, itu dikumpulkan dalam masalah-masalah yang telah ada hukum tersebut. Dan kalau masalah itu masuk dalam kaedah A, berarti masalah baru ini juga masuk dalam kaedah A. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu kalau kaedah usul berarti bedanya gunanya untuk
istinbat hukum, sedangkan kaidah fikih untuk mengumpulkan hukum. Mungkin perbedaan keduanya dapat dibagi dalam 5 perbedaan. Pertama, kaidah usul tumbuh dari lafaz Arab, kaidah-kaidah Arab dan nas-nas Arab. Nah, itu kaidah usul. Adapun kaidah fikih tumbuh dari hukum-hukum syariat dan masalah-masalah fikih. Nah, jadi itu beda yang pertama. Kaidah usul itu dari lafaz-lafaz Arab, kaidah-kaidah Arab dan nas-nas Arab. Adapun kaidah-kaidah fikih tumbuh dari hukum-hukum syariat dan masalah-masalah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kaidah usul itu ia lahir dari fikih, hukum syariat itu fikih. Yang kedua, kaidah usul khusus bagi mujtahid dan kaidah fikih khusus bagi faqih. Kaidah usul fikih itu khusus bagi mujtahid, ya. Mujtahid mutlak. Kalau kaidah fikih khusus bagi faqih. Faqih itu ahli fikih. Dan ahli fikih itu belum jadi mujtahid. Nah, itu bedanya. Yang ketiga, kaidah usul bersifat umum dan syumul. Syumul itu meliputi. Sedangkan kaidah fikih bersifat umum juga, tapi ada istisna-nya. Istisna itu pengecualian. Jadi kaidah usul fikih itu sifatnya itu umum, dia meliputi semua permasalahan. Kalau kaidah fikih sifatnya umum juga, meliputi semua permasalahan, tapi dia ada istisna-nya, pengecualiannya. Maka dalam kaidah fikih dia pasti ada pengecualian. Saya ada tulis buku satu ini, buku Qawaid Fiqhiyah. Jadi dalam buku ini saya tulis kaidah, pasti ada saya tulis satu pengecualian kaidah. Nah, kenapa? Karena kaidah fikih pasti ada pengecualian kaidah. Nah, itu bedanya kaidah fikih dengan kaidah usul. Yang keempat, kaidah usul bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Sedangkan kaidah fikih bersifat berubah-ubah. Jadi kaidah usul itu dia tidak berubah-ubah dan tetap. Gitu. Kalau kaidah fikih berubah-ubah, karena tergantung pada berubahnya adat, berubahnya waktu, berubahnya zaman, berubahnya kondisi. 4 hal itu. Kalau 4 hal itu berubah, maka kaidah fikih juga berubah. Itu perbedaan. Yang kelima, kaidah usul lebih awal dari fikih, sedangkan kaidah fikih ada setelah fikih. Nah, itu telah saya jelaskan di atas. Kaidah usul lebih awal dari fikih, sedangkan kaidah fikih ada setelah ada fikih. Oke. Selanjutnya, fungsi dan manfaat kaidah fikih. Fungsi dan manfaat kaidah fikih dapat disimpulkan dalam 6 manfaat. Jadi ada 6 manfaat kita belajar ilmu qawaid fikih. Apa-apa saja manfaatnya? Pertama, dengan mengetahui kaidah fikih, maka dengan mudah menguasai ilmu fikih. Itu faedah belajar ilmu qawaid fikih. Dengan kita memahami, menguasai ilmu qawaid fikih, maka kita dengan mudah menguasai furu' fikih. Furu' itu permasalahan-permasalahan fikih. Kalau kita baca saja kitab-kitab fikih, baca kitab fikih, baca kitab Bajuri, baca kitab Ma'anah Talibin, baca kitab Mahali, baca kitab Qurfa, baca kitab apa lagi kitab fikih, itu tidak bisa kita kumpul, tidak bisa kita kuasai dalam waktu yang dekat, bahkan tidak bisa kita kuasai sampai habis umur kita, tidak bisa kita kuasai semuanya. Tapi dengan kaidah fikih tidak lama, yang tadi saya sebut 3 macam itu, dengan cabang-cabangnya mungkin ada 200 kaidah itu kurang, dan kita pahami furu' fikih yang masuk dalam kaidah itu, dalam setiap kaidah dan istisna-nya, pengecualian-pengecualiannya, kita sudah bisa menguasai fikih dulu. Nah, itu kelebihan belajar ilmu qawaid fikih. Yang kedua, manfaatnya kaidah fikih mudah dihafal, sedangkan furu' fikih sukar dihafal. Nah, iyalah kaidah fikih mudah dihafal karena dia seperti kalimat singkat, al-umuru bimaqasidiyah, singkat. Segala perkara apa saja, perkara ibadah itu tergantung dengan asas-asasnya, maksud-maksudnya, artinya niat-niatnya. Jadi segala permasalahan
ibadat yang ada niat itu masuk semua dalam kaidah. Mudah dihafal. Coba kalau kita hafal furu' fikih, kalau kita hafal furu' fikih, banyak sekali itu permasalahan-permasalahan yang ada niat. Nah, yang ada niat, yang tidak habis kita hafal banyak sekali. Hampir semua permasalahan fikih. Yang ketiga dengan kaidah fikih mudah mendapatkan furu' fikih. Begitu. Mendapatkan itu membuat undang-undang. Nah, dia dapat dulu ada dapat fikih, ada qawaid fikih. Sifatnya sama. Dia undang-undang. Tapi bedanya kalau dapat fikih dia hanya mencakup satu masalah fikih. Kalau qawaid fikih itu mencakup semua permasalahan fikih. Nah, guna belajar ilmu qawaid fikih adalah untuk mendapatkan furu' fikih, masalah-masalah fikih. Yang keempat, kaidah fikih memudahkan rijalul tasyri'. Rijalul tasyri' itu pengkaji syariat. Jadi dengan ada ilmu qawaid fikih itu memudahkan para pengkaji syariat mendalami syariat Islam, mendalami hukum fikih. Yang kelima, kaidah fikih dapat memudahkan pelajar dalam istinbat hukum syariat. Nah, jadi ini manfaat juga, ini manfaat yang kelima belajar qawaid fikih, yaitu memudahkan pelajar dalam istinbat hukum syariat. Istinbat itu menggali seperti yang saya katakan tadi. Dengan belajar ilmu qawaid fikih, para pelajar, mahasiswa atau yang sederajat yang kaji ilmu-ilmu fikih, mereka mudah dalam istinbat hukum syariat. Karena dia semacam dalil. Qawaid fikih itu semacam dalil. Yang keenam, kaidah fikih dapat membantu mengetahui maqasid syariat. Maqasid syariat kan tahu. Maqasid syariat ada berapa maqasid syariat? Ada 5. Apa saja? Yang pertama, hifdzul mal, hifdzul din, hifdzul nafsu, hifdzul nasab, hifdzul akli. Nah, jadi ada 5. Jadi kaidah fikih dapat membantu mengetahui maqasid syariat. Bukan menghafal yang 5 itu, dapat mengamalkan yang 5 itu. Kemudian tujuan mempelajari qawaid fikih. Nah, apa tujuan kita belajar ilmu qawaid fikih? Pertama, tujuan belajar qawaid fikih adalah dapat menggambarkan mazhab. Jadi dengan belajar ilmu qawaid fikih kita bisa menggambarkan suatu mazhab. Misalnya mazhab Syafi'i. Kita kuasai terus ilmu qawaid fikih dalam mazhab Syafi'i. Kita sudah bisa menguasai mazhab Syafi'i. Itu tujuan belajar ilmu qawaid fikih. Dia mudah sebenarnya untuk jadi ahli fikih. Belajar terus ilmu qawaid fikih. Sampai bisa kita ilmu qawaid fikih. Belajar lagi ilmu furu' fikih. Belajar lagi ilmu tabid fikih yang saya katakan tadi. Dan yang keempat ilmu usul fikih. Itu kalau bisa 4 ilmu itu kita sudah bisa menguasai fikih. Ada orang sekarang yang belajar pada pengkaji fikih itu mereka hanya belajar furu' fikih dari kitab-kitab fikih. Bahkan mereka baca dalil dengan hasiah-hasiahnya, komentar-komentarnya. Jadi habis umur, habis waktu, tapi tidak bisa menguasai fikih. Tidak sistematis belajar. Yang kedua, dapat jelas manhaj mazhab. Nah, jadi manhaj itu metode. Manhaj itu metode. Dengan
belajar ilmu fikih, manhaj suatu mazhab itu jelas. Metode, suatu metode yang digunakan dalam suatu mazhab itu jelas. Apa metode? Misalnya mazhab ini menggunakan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, apalagi. Nah, itu metode jelas dengan belajar ilmu fikih. Yang ketiga, dapat malakah fikih. Malakah itu ahli, malakah. Bahasa Indonesia, bahasa Aceh ada juga malakah kan? Malakah tak ilmi. Malakah. Jadi malakah itu ahli. Kaidu ini bahasa Aceh. Kaiman sudah menjadi ahli. Jadi kalau belajar kaum fikih kita bisa malakah. Tidak sampai-sampai. Oh, datang satu permasalahan fikih. Oh, ini masuk dalam kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Selesai. Baca kaidah itu selesai hukumnya. Mudah sekali. Kemudian 4, bisa studi muqaranah, perbandingan mazhab. Dengan belajar kaum fikih kita bisa studi muqaranah, membandingkan mazhab antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Makanya sekarang sudah ada kitab fikih lintas mazhab. Nah, itu lintas mazhab kami fikih ditulis dalam 4 mazhab, biasa dalam 5 mazhab. Itu mudah sekali. Yang kelima, bisa mengumpulkan masalah-masalah fikih serupa dalam satu kaidah. Jadi tujuan belajar fikih kita bisa mengumpulkan masalah-masalah fikih yang serupa. Serupa itu semirip ilatnya dalam satu kaidah. Kalau kita ingin menulis ilmu fikih, tulis misalnya kaidah pertama al-umuru bimaqasidiyah. Tulis terus apa saja permasalahan-permasalahan fikih yang masuk dalam kaidah tersebut, kita kumpulkan semua. Kemudian kita buat lagi pengecualiannya, apa saja yang dikecualikan dari kaidah tersebut, ditulis semua. Selesai, kita sudah menguasai kaidah tersebut. Kalau semua kaidah fikih kita buat seperti itu, menjadi satu buku yang unik. Dan kita sudah bisa menguasai buku. Kemudian yang keenam, bisa membatalkan dakwaan orang-orang yang menghina fikih Islam. Nah, jadi dengan belajar fikih kita punya kekuatan, punya senjata untuk menolak orang-orang yang menghina fikih Islam atau orang-orang yang bermain-main dalam hukum Islam. Jadi kita dengan mudah bisa menolaknya dengan kaidah fikih. Seperti juga kita menolak dengan ayat-ayat Al-Quran, asalkan kita pahami ayat Al-Quran tersebut atau hadis-hadis tersebut. Tidak kayak dengan cara kita pahami kayak. Oke, selanjutnya penyebab timbulnya pengecualian. Penyebab timbulnya pengecualian dalam kaidah fikih ada 4. Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap kaidah ada pengecualian. Apa saja penyebab sih timbul pengecualian dalam kaidah fikih, sedangkan dalam kaidah usul tidak ada pengecualian. Yang pertama, sesuatu yang sering terjadi dalam syariat dibersihkan sebagai sesuatu yang sudah pasti terjadi. Itu penyebab pertama. Yang kedua, setiap hukum fikih bersifat istiqra', penelitian. Yang ketiga, pengecualian itu timbul akibat ada unsur eksternal. Yang keempat, persoalan yang dikecualikan termasuk huruf kaidah lain. Nah, itulah 4 pengecualian yang timbul dalam kaidah fikih. Nah, jadi adik-adik semua, ini sudah selesai materi kaum fikih dan kita sangat besar faedah belajar ilmu fikih. Dengan kita ahli dalam fikih, kita bisa toleransi dalam beragama.
Jadi kita karena fikih itu dia masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat. Dalam satu masalah itu ada banyak pendapat. Contohnya seperti penuh subuh. Ada yang katakan ada penuh subuh, ada yang katakan tidak ada penuh subuh. Semuanya ada mazhab sendiri. Kalau kita memahami fikih itu kita lebih toleransi, tidak saling menyalahkan, tidak saling membicarakan, tidak saling mengkafirkan atau tidak saling memaksakan. Nah, jadi ini sama juga kalau kita hidup dalam satu negara, dalam negara Indonesia. Jadi kita dalam negara Indonesia ini kan banyak keyakinan. Jadi kita tidak boleh memaksa keyakinan orang lain dalam keyakinan kita. Kita harus toleransi dalam keyakinan tersebut. Jadi tidak boleh kita menyatakan memaksa orang lain masuk dalam keyakinan kita. Kalau toleransi kita biarkan orang lain beribadah menurut keyakinannya, kita beribadah menurut keyakinan kita. Sebagaimana dalam ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan itu agamaku. Dan ada lagi di depan ayat tersebut. Oke. Sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Siapa dulu yang bertanya? Ya, ini lagi dulu. Assalamualaikum. Jadi kan seperti Bapak bilang tadi, di dalam bermazhab kan ada banyak pendapat Pak. Tidak Pak. Jadi seandainya nih Pak, ada orang ini dia bermazhab seperti ini Pak, tapi pada suatu saat itu dia menurut yang pendapat Imam Syafi'i ini berat bagi dia, sehingga membuat dia pindah ke mazhab lain. Jadi nggak berkedudukan mazhab itu Pak. Jadi gimana itu Pak? Ya, itu berpindah-pindah mazhab ya. Berpindah-pindah mazhab itu boleh saja berpindah-pindah mazhab. Dari mazhab A pindah ke mazhab B, boleh saja. Dari mazhab B pindah ke mazhab C. Yang tidak boleh talfiq mazhab, mencampur adukan mazhab. Bagaimana mencampur adukan mazhab? Misalnya dalam satu ibadah seperti salat di bawah, kita berwudu, bisa takbiratul ihram dengan mazhab Hanafi. Begitu baca Al-Fatihah dengan mazhab Syafi'i. Begitu salam dengan mazhab Hambali atau Hanafi lagi. Itu namanya talfiq mazhab, mencampur adukan mazhab dalam satu praktek ibadah. Itu haram, itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak diakui oleh semua imam mazhab. Mazhab Syafi'i tidak mengakui itu ibadah dari dia, dari mazhab dia. Mazhab Hanafi tidak mengakui itu ibadah dari mazhab dia, sehingga mazhab ini tidak ada pegangan, menolak. Karena ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bukan ahli ilmu dalam memahami Al-Quran dan hadis, kata Allah. Kenapa kamu tidak tanya kepada ahli? Sama siapa kamu bertanya ibadah kamu ini? Dia tidak tahu jawab. Tidak jawab. Kalau dia bilang dari mazhab ini menjawab, itu bukan resa. Seperti itu. Nah, dihli repot. Setuju ya? Oke, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak tentang pemikiran tentang konsep al-masyaqqah tajlid wa tasyir, yaitu kesulitan menyebabkan adanya kemudahan dalam kawaid fikih. Bagaimana prinsip ini diterapkan dalam memahami Islam? Ya, itu maslahat. Rukhsah, masalah rukhsah. Dalam agama Islam itu masalah rukhsah. Setiap ada kesulitan itu pasti mendatangkan kemudahan. Jadi seperti misalnya perjalanan musafir itu kan sulit, maka mendatangkan kemudahan dibolehkan kita menjalankan salat.
dan asar salat 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, Maghrib 3. maghrib 3. Tidak berapa asar? Asar itu tak rakaat asar. Berapa asar? Isya? Isya Boleh. Badi seperti itu rusak, masalah rusak. Al-musyrik katu tadi dites. Oke, saya sini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sama juga Pak yang pertanyaan sebelumnya tentang kaidah. Jadi bagaimana kaidah tentang al-darurat itu al-mahdurah atau darurat menghalalkan yang haram dalam konteks keuangan, khususnya dalam situasi ekonomi yang sulit. Siapa bisa menjawab itu? Siapa bisa menjawab? Kaidah ad-dararu tubihul mahdurat. Kemudaratan menghalalkan yang haram dalam konteks keuangan ya. Seperti krisis ekonomi. Contohnya misalnya kita tidak ada uang, apakah kita bisa ambil itu riba? Kredit misalnya. Kredit. Yang berbunga. Kredit yang berbunga, apa bisa kita ambil? Siapa bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Dapat nilai A berarti. Dia dengar terus supaya bisa. Dia tetap yang namanya datang ke mudaratan. Mudaratan itu datang yang merugi, yang dapat mencatatkan di 3 daruriyat. Daruriyat yang apa namanya itu daruriyat dari mana? Kebutuhan primer, saya lupa itu kebutuhan sekunder dan taksinnya. Yang ketiga taksinnya. Sudah lupa. Seperti misalnya kalau tidak ada itu kita mati, itu dalam agama. Yang kedua kalau tidak ada itu kita cacat. Yang keempat kalau tidak ada itu kita tidak enak. Yang ketiga. Jadi kalau terjadi kemudaratan dan kena maqasid syariah, 5 maqasid syariah itu dihalalkan, membolehkan yang haram. Contoh kita pergi ke hutan, tersesat di hutan, tidak ada makanan. Kalau tersesat di hutan itu kita tidak tahu dulu ada mana. Jadi tidak ada makanan kita, yang ada misalnya bangkai babi di situ. Kalau tidak makan kita mati. Maka itu dihalalkan bangkai itu, bisa makan. Tapi makannya sekedar saja agar kita bertahan hidup. Dalam konteks keuangan juga seperti itu. Kredit tadi ya saya. Kredit boleh. Jangan kredit, bisa ambil bunga bank. Jangan kredit, ambil bunga bank. Kredit ambil bukan bunga bank, berhutang pada bank. Itu bank itu haram, riba. Tapi kalau kita sudah, maksudnya misalnya untuk buat rumah, kalau tidak ambil uang di bank kita tidak ada rumah, kita duduk di mana? Itu sudah boleh. Sudah halal ambil uang itu, walaupun riba. Tetap berlaku kaidah itu dengan keuangan. Kan? Ya, oke, sudah habis ya. Sudah cukup 3 pertanyaan. Mungkin sampai di sini saja kuliah kita hari ini. Wabillahi taufiq. Sudah cukup kan? Takut nanti tidak cukup durasi itu. Penyimpanan. Oke, jadi sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.